Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di mata kuliah pendidikan geoteknik. Materi kali ini adalah kita akan mempelajari tentang standar penetration test atau yang kita kenal dengan nama. Tujuan dari pembelajaran ini pada setelah selesai mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu memahami maksud tujuan pengujian SPT, peralatan, prosedur pengujian, dan data yang akan diperoleh dari hasil pengujian SPT dan mampu melakukan pengolahan data dari hasil pengujian SPT. Jadi yang melatar belakangi pengujian SPT adalah karena sulitnya memperoleh sampel tanah yang undisturbed, terutama untuk tanah granuler. Jadi pengujian ini biasanya menyertai pengeboran. Setelah kedalaman tanah yang diinginkan untuk diketahui kekuatannya diperoleh dengan pengeboran, maka mata bornya diganti dengan tabung belah standar. Kemudian tabung belah standarnya itu dipukul dengan palu dengan berat tertentu dan tinggi jatuh tertentu sampai tabung belah itu mengalami penurunan sedalam 30 cm. Kemudian uji SPT seperti yang sudah saya jelaskan tadi terdiri atas uji pemukulan tabung belah standar disertai dengan pengukuran berapa jumlah pukulan yang diperlukan untuk tabung itu masuk sedalam 30 cm. Beban yang digunakan, palu yang digunakan seberat 63,5 kg yang dijatuhkan secara berulang dengan tinggi jatuh kurang lebih 76 cm. Pelaksanaan pengujian dibagi dalam beberapa tahap, yaitu biasanya dicatat setiap 15 cm. Tahapan pertama dicatat sebagai dudukan atau persiapan dan tidak dihitung sebagai nilai dari jumlah pukulan NSPT. Jadi NSPT dihitung 30 cm pemukulan yang terakhir. Dari pengujian ini bisa diestimasi beberapa sifat fisik dan mekanik tanah. Jadi jika kita telah mendapatkan nilai NSPT itu dapat kita gunakan dengan menggunakan persamaan empiris, kita korelasikan dengan parameter-parameter fisik dan mekanik tanah lainnya. Istilah-istilah yang akan kita gunakan sepanjang materi ini adalah antara lain yaitu jumlah pukulan atau jumlah tumbukan yang kita kenal dengan nama N, yang nanti kita sebut dengan N. Jumlah pukulannya adalah banyaknya pukulan dari palu yang dijatuhkan dari tinggi jatuh 76 cm untuk penetrasi sedalam 15 cm. Jadi nanti kita mengukur setiap 15 cm. Konus adalah ujung alat penetrasi yang berbentuk kerucut, bisa terbuka atau tertutup untuk menahan perlawanan tanah. Kemudian palu adalah besi dari baja yang masif berbentuk silinder dan di tengahnya berbentuk lubang yang besarnya lubang itu sedikit lebih besar daripada diameter pipa bor. Kemudian split barrel sample yaitu alat yang berupa tabung belah yang bisa dibagi dua, ujungnya dipegang dengan mur dan dipasang pada ujung pipa bor pada saat pengujian SPT. Tinggi jatuh adalah jarak yang dihitung dari penahan tinggi kira-kira 75 cm dari tempat palu dijatuhkan. Peralatan yang digunakan untuk uji SPT antara lain mesin bor, kemudian mesin pompa, split barrel sample yang digunakan sekaligus untuk mengambil sampel, kemudian palu dengan berat 63,5 kg, kemudian alat penahan tripod, roll meter, alat penyipat datar, kerekan, kunci-kunci pipa, tali yang cukup kuat, dan perlengkapan lainnya. Peralatan yang digunakan di sini yaitu untuk pengerjaan SPT yang dilakukan secara manual, sedangkan sekarang sudah berkembang SPT di mana palunya dijatuhkan berdasarkan tenaga hidrolik. Ini adalah contoh pengujian SPT seperti dalam standar SNI 4153 tahun 2008. Jadi terdiri atas ini tripod, kemudian ini palunya dijatuhkan dari tinggi jatuh, yang ini anvil untuk memukul,
Sedangkan yang dimaksud dengan pipa tabung belah standar adalah ini. Kemudian ini adalah konusnya yang berupa tabung belah standar, bisa bentuknya terbuka ataupun ujungnya tertutup. Jika ujungnya terbuka, ini sekaligus kita dapat gunakan untuk mengambil sampel. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian ini yaitu peralatan harus lengkap dan layak pakai. Kemudian interval pengujian dilakukan setiap kedalaman 1,5 meter atau 2 meter. Jadi dengan pengujian ini kita melakukannya pada kedalaman-kedalaman tertentu yang ingin kita ketahui kekuatannya. Untuk lapisan tanah yang tidak seragam biasanya kita ambil setiap kedalaman 1,5 meter sampai 2 meter. Jadi misalnya di 1,5 meter yang pertama kita harus melakukan pengeboran sampai kedalaman 1,5 meter. Setelah kedalaman yang dituju tercapai, maka mata bornya kita ganti dengan tabung belah standar, kemudian kita lakukan pemukulan. Pada tanah berbutir halus digunakan ujung split barrel yang berbentuk konus terbuka atau open core, sedangkan pada lapisan pasir dan kerikil biasanya kita lakukan dengan konus atau tabung belah di mana ujungnya tertutup. Contoh tanah tidak asli dapat diambil, jadi contoh tanah terusik dapat diambil dari split barrel sampelnya yang tadi. Kemudian sebelum pengujian dilakukan, dasar lubang bornya harus dibersihkan terlebih dahulu. Jika ada air tanah, maka harus dicatat kedalaman air tanahnya berapa. Nanti kita harus lakukan koreksi terhadap air tanah. Kemudian pipa atau jalur palu harus berdiri tegak, jadi tidak boleh ada kemiringan. Kemudian harus disiapkan juga formulir pengujiannya. Jadi untuk melakukan pengujiannya, jika kedalaman pengeboran telah dicapai, maka lapisan tanah yang diuji, mata bornya dilepas, kemudian diganti dengan tabung belah standar. Setelah tabung dipasang bersama-sama dengan pipa bor dan alat diturunkan sampai ujungnya menempuh lapisan tanah dasar dan kemudian dilakukan pemukulan dari atas. Nilai NSPT-nya diperoleh dengan cara tahap pertama, tabung belah standarnya dipukul sehingga mencapai penurunan 15 cm. Kemudian dicatat jumlah pukulan yang menyebabkan tabung belah standar turun sedalam 15 cm dicatat. Kemudian tahap kedua dilanjutkan dengan pemukulan tabung belah standar sampai masuk sedalam 30 cm. Jadi kita ukur per 15 cm, dicatat 15 cm yang kedua, jumlah pukulan yang digunakan agar tabung itu turun sedalam 15 cm dicatat. Kemudian dilanjutkan lagi dengan tahap ketiga, yaitu pemukulan tahap ketiga dilakukan sampai tabung turun sedalam 15 cm. Yang disebut dengan NSPT adalah jumlah pukulan yang diperlukan untuk tabung turun di 30 cm yang terakhir. Jadi total penurunan tabung ada 45, tapi yang kita hitung sebagai NSPT adalah jumlah pukulan yang diperlukan untuk tabung turun sedalam 30 cm. Ini tipikal alat yang digunakan menurut SNI adalah seperti ini. Kemudian ini tahapan pengujiannya. Jadi jika sudah mencapai, jika kedalaman yang diinginkan sudah tercapai, maka ujung mata bor digantikan dengan tabung belah standar. Kemudian ini kita pukul sedalam 15 cm. Jumlah pukulan yang diperlukan untuk tabung ini turun sedalam 15 cm di tahap pertama kita catat sebagai N1. Kemudian pemukulan dilanjutkan sampai tabung belah standar turun lagi sedalam 15 cm yang kedua. Kemudian pemukulan tahap ketiga dilanjutkan lagi dengan sampai dia turun lagi 15 cm yang ketiga. Yang dimaksud dengan NSPT adalah jumlah pukulan yang diperlukan untuk tabung ini turun sedalam 30 cm yang terakhir. Ini yang disebut dengan NSPT.
Jadi kita jumlahkan di tahap kedua dia jumlah pukulannya berapa, kemudian di tahap ketiga jumlah pukulannya berapa. Yang dimaksud dengan NSPT adalah jumlah pukulan untuk dia turun 30 cm terakhir, yang di sini tidak kita hitung karena tanah di sini relatif distrap, artinya masih terganggu akibat proses pengeboran sebelumnya. Ini secara lebih jelasnya seperti ini. Jadi kita gunakan SNI atau SNI juga mengacu pada standar ASTM. Kemudian apabila contoh tabung itu tidak dapat dipukul sampai 45 cm dalam 3 tahap, jumlah pukulan per masing-masing tahap sedalam 150 mili atau 15 cm untuk masing-masing tahap harus tetap dicatat. Jadi untuk bagian tahap misalnya penetrasi harus dicatat minimal tahap 2 misalnya 50 pukulan, tabung hanya turun 5 cm, maka ditulis 50 pukulan 50 strip 5. Kemudian metode uji ini dapat dilakukan pada berbagai jenis tanah maupun batuan lunak, tapi tidak dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik deposit kerikil maupun lempung yang sangat lunak. Uji SPT dilakukan di dasar lubang bor yang telah disiapkan dengan menggunakan metode pengeboran auger tenaga putar atau metode bor putar. Jadi bisa lubang bor terbuka maupun lubang bor yang dengan casing. Pada waktu uji SPT dilakukan, proses pengeboran dihentikan. Pada umumnya pengujian dilakukan setiap kedalaman 75 cm untuk tanah di permukaan, dan setiap interval 1,5 meter untuk kedalaman selanjutnya. Kemudian tinggi air dalam lubang bor harus diatur untuk tinggi tekanan airnya harus diatur untuk menghindari air masuk ke dalam. Keuntungan dan kekurangan dari pengujian SPT antara lain, yang pertama keuntungannya akan diperoleh contoh tanah, jadi sekaligus kita dapat mengetahui kekuatan tanah dari data N yang diperlukan, dan ke dalam tabung belah standarnya itu juga akan kita peroleh sampel tanahnya. Metodenya sangat sederhana sehingga bisa dilakukan semua orang, cocok untuk berbagai jenis tanah, terutama untuk tanah granuler. Kemudian dapat juga dilakukan pada batuan yang lunak atau weak rock. Kemudian alatnya tersedia di berbagai lokasi di Indonesia. Kemudian kekurangannya adalah hanya dapat mendapatkan contoh tanahnya, walaupun kita dapat tadi sampel atau contoh tanahnya, tapi contoh tanahnya relatif terganggu. Disebabkan juga karena tabung belah standarnya itu punya ketebalan yang relatif besar. Kemudian dari contoh yang terganggu atau disturb itu kita hanya bisa melakukan pengujian hanya berupa sifat indeks saja. Kemudian perkiraannya kasar untuk analisis. Jadi kita bisa menggunakan nilai N untuk melakukan berbagai analisis, contohnya kapasitas dukung, tapi perkiraannya dari nilai N yang kita lakukan itu perkiraannya relatif kasar. Tidak dapat diterapkan pada lempung lunak atau lanau. Kemudian perubahan dan ketidakpastian sangat dipengaruhi oleh alat dan operator yang mengerjakannya, sehingga harus dilakukan berbagai koreksi dari nilai N yang kita peroleh. Dalam pelaksanaan uji SPT di berbagai negara biasanya digunakan berbagai jenis palu, antara lain donut hammer yang paling umum, yang paling sederhana, kemudian safety hammer dan hammer yang dipukulkan secara otomatis, dan beberapa batang bor. Kemudian dan ternyata pengujian ini sangat dipengaruhi oleh alat yang digunakan dan operator yang di pelaksana pengujian. Faktor yang terpenting adalah efisiensi tenaga dari sistem yang digunakan. Karena tenaganya diperoleh dari hasil impact antara hammer ke batang bor, maka tenaga yang diterima di tabung belah standarnya itu akan berkurang. Biasanya tenaga akibat tinggi jatuh dan berat itu sebesar 48 kg per meter. Tetapi tenaga yang sebenarnya lebih kecil. Karena apa? Ada pengaruh dari friksi dan eksentrisitas beban.
Ini adalah contoh-contoh hammer. Ini hammer donat hammer, kemudian ini safety hammer dengan pengaman, yang ini dengan palu otomatis. Untuk SPT secara manual biasanya dikerek dengan kerekan putar dengan tali. Ini yang paling sering digunakan dan yang paling sederhana. Besarnya energi yang diterima oleh tabung belah standar itu tergantung dari jenis palu, jumlah lilitan, tinggi jatuh sebenarnya, kemudian kelurusan dari jatuhnya hammer, kondisi cuaca, kelembaban, dan perubahan lainnya. Akhir-akhir ini juga digunakan sistem palu otomatik untuk mengangkat dan menjatuhkan massa agar dapat mengurangi faktor-faktor yang kurang menguntungkan. Menurut ASTM, setiap pengujian SPT yang digunakan harus dikalibrasi tingkat efisiensi tenaganya dengan menggunakan strain gauge dan akselerometer. Di dalam prakteknya, efisiensi tenaga sistem balok derek dengan palu donat hammer, dan palu pengaman safety hammer berkisar antara 35 sampai 85%. Sementara untuk palu otomatis berkisar antara 80 sampai 100%. Jadi efisiensi tenaga yang digunakan lebih tinggi dengan menggunakan automatic hammer. Jika efisiensi diukur, diperoleh nilai kalibrasi alat, dan N terukur harus dikoreksi terhadap efisiensi 60% yang dinyatakan dengan rumus N60 sama dengan efisiensi dibagi 60% dikali dengan NM, di mana NM adalah N yang diperoleh dari hasil pengukuran di lapangan atau N measurement. Jika nilai N terukur harus dikoreksi untuk semua jenis tanah, pengaruh efisiensinya biasanya tergantung pada tabung yang digunakan, diameter lubang bor, kemudian jenis palu yang digunakan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan koreksi yang lebih teliti, N60 harus dilakukan pengujian terhadap efisiensi dari alatnya atau efisiensi terukur. Kemudian grafik berikut ini memperlihatkan contoh hasil N dari hasil pengujian dengan menggunakan donut hammer dan safety hammer. Jadi di gambar 1 ini kita melihat untuk kedalaman 6 meter apabila kita menggunakan donut hammer, maka jumlah pukulannya ada di sini. Sedangkan jika kita menggunakan safety hammer ada di sini. Selanjutnya seperti itu, jadi ada beda antara N yang kita peroleh dari donut hammer dengan safety hammer. Setelah nilainya kita koreksi dengan N60, maka nilai antara hasil N pengujian dengan donut hammer dan safety hammer semua hampir mirip. Jadi perbedaan antara perhitungan dengan donut hammer dan safety hammer setelah kita kalikan dengan efisiensi yang 60%, hampir sama. Kemudian dalam beberapa hubungan korelatif, tenaga terkoreksi N60 juga dinormalisasi terhadap tekanan overburden. Jadi N60 harus kita koreksi dulu dengan tenaga tekanan overburden, yang kemudian hasil koreksinya itu kita sebut dengan N160. N160 biasanya digunakan untuk interpretasi kepadatan relatif, sudut gesek internal, dan potensi likuifaksi. Jadi N60 sama dengan N terukur, N measurement yang kita peroleh di lapangan, dikali dengan CM, dikali dengan CE, CB, CR, dan CS. Apa yang dimaksud dengan CM, CE, CB, CR, dan CS adalah sebagai berikut. Jadi N160 adalah nilai NSPT yang sudah dikoreksi dengan pengaruh efisiensi tenaga 60% dan tekanan overburdennya. Kemudian CN adalah faktor koreksi tegangan efektif total. Jadi kita harus menghitung dulu tegangan efektif di setiap kedalaman, tegangan efektifnya berapa, nanti ada faktor koreksi di akibat tegangan efektif. Kemudian CE adalah rasio energi tenaga palu, ini nanti tergantung pada jenis palu yang digunakan. CB adalah diameter lubang bor. Jadi semakin besar diameter lubang bor, dia akan mempengaruhi besarnya N. Kemudian CR adalah koreksi panjang
NSPT. Jadi kalau semakin dalam tanah yang ingin kita ketahui kekuatannya, maka kita akan menggunakan batang bor yang lebih panjang. Akibatnya tenaga yang diterima sampai ke tabung belah standarnya menjadi berkurang. Kemudian CS adalah koreksi tabung sampelnya. Jadi kita tergantung nanti menggunakan tabung sampel jenis apa. Ini adalah tabel faktor koreksinya. Tadi CN adalah faktor koreksi untuk tekanan over burden. Jadi kita harus cari hitung tekanan over burden. Tekanan over burden sama dengan berat volume dikalikan dengan kedalamannya. Kemudian tegangan efektif CN-nya itu harus kurang dari 1,7. Jika CN-nya hasil perhitungannya lebih dari 1,7, maka yang kita gunakan adalah 1,7. Kemudian rasio tenaga tergantung dari jenis palunya. Kalau palu donat, CE-nya 0,5 sampai 1. Untuk safety hammer 0,7 sampai 1,2. Kemudian palu otomatik 0,8 sampai 1,3. Jadi nanti pada saat pengujiannya kita menggunakan jenis palu yang mana. Kemudian diameter lubang bor ini, semakin besar lubang bor maka faktor koreksinya semakin besar. Kemudian ini panjang batang. Jadi batang yang kurang dari 3 meter. Jadi kalau kita melakukan pengujian sampai kedalaman 3 meter, maka harus dikoreksi dengan CR yang 0,8. Misalnya pengujian kita lakukan pada kedalaman 9 meter, maka faktor koreksinya adalah 0,95. Di atas 10 sampai 30 meter, biasanya faktor koreksinya adalah 1. Kemudian ini adalah jenis tabung yang digunakan. Jadi di bagian bawah itu diberikan tabung, kalau tabung belah standar atau split barrel sampel, maka faktor koreksinya ini. Kemudian untuk tabung yang ada lapisannya, faktor koreksinya akan berbeda. Ini adalah ringkasan bagaimana kita melakukan pengujian SPT. Yang pertama mulai pengeboran. Jadi jika kita ingin mengetahui kekuatan tanah di kedalaman 1,5 meter, maka kita harus melakukan pengeboran dulu sampai kedalaman 1,5 meter. Jadi kita harus melakukan pengeboran sampai kedalaman 1,5 meter. Setelah itu mata bornya kita ganti dengan tabung belah standar dan kita siapkan peralatan yang lainnya. Itu tahap persiapan. Kemudian pengujian SPT seperti tadi, tabung dipukul di bagian atas dengan tinggi jatuh tertentu dan berat hammer yang tertentu. Kemudian jumlah pukulan yang menyebabkan tabungnya masuk sedalam 15 cm dicatat. 15 cm yang pertama, kedua, dan ketiga yang dinamakan dengan NSPT adalah jumlah pukulan yang diperlukan untuk tabung itu masuk sedalam 30 cm yang terakhir. Kemudian apakah pengujian memenuhi persyaratan? Jika iya, maka kita akan lanjutkan pengeboran selanjutnya untuk mengetahui kekuatan tanah pada kedalaman yang lebih dalam. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka kita koreksi dan kita plotkan ini maksudnya memenuhi dan tidak memenuhi. Kalau dia jumlah pukulan yang diperlukan untuk turun sedalam 15 cm lebih dari 50 pukulan, maka harus kita hentikan. Selesai. Ini adalah pencatatannya. Jadi misalnya di kedalaman 2 meter kita melakukan pengujian NSPT. Di sini untuk 15 cm yang pertama butuh pukulan 3 dipukul 3 kali, tabungnya sudah turun sedalam 15 cm. Kemudian 15 cm yang kedua memerlukan jumlah pukulan 3, 15 cm yang ketiga membutuhkan jumlah pukulan 2. Yang dimaksud dengan NSPT adalah ini, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian selanjutnya SPT dilakukan pada kedalaman 4. Jadi setelah ini selesai, maka lubang bor tadi, tabung belah standarnya diangkat, kemudian kita ganti dengan lubang bor, kita bor lagi sampai kedalaman 4 meter.
Setelah mencapai kedalaman 4 meter, mata bornya nanti kita ganti dengan tabung gelas standar, kemudian kita lakukan pengulangan pengujian seperti tadi. Ini diperlukan yang namanya NSPT adalah 2 kali 15 cm yang terakhir, 30 tambah 19, 49. Dan kita plotkan di sini ya, sumbu Y-nya adalah kedalaman, kemudian ini adalah jumlah pukulan, ini jumlah pukulan 5, ini 10 di sini, jumlah pukulan 5, kemudian di kedalaman 4 meter, jumlah pukulannya adalah 49. Kemudian di sini, apabila ini kita catat pada kedalaman 6,5 meter, N1 adalah 14, N2 35, N3 37. Di sini kita lihat jumlahnya adalah 72, dia lebih dari 50 pukulan. Untuk hal yang seperti ini maka di sini hanya kita tulis lebih dari 50. Di sini tidak kita hentikan, kita bor lagi untuk melihat kedalaman di bawahnya. Jika kedalaman di bawahnya tetap lebih dari 50, maka bisa kita hentikan, tapi karena di sini yang di bawahnya N-nya 23, maka kita lanjutkan lagi. Kemudian ini adalah nilai N yang kita peroleh. Nilai N ini kita koreksi dengan tadi CE, CN, CB, CR, dan CS. Ini faktor koreksinya, jadi untuk CN-nya kita harus tahu berat volume tanahnya. Di sini adalah tekanan overburden-nya berapa, nanti nilai CN-nya akan merupakan fungsi dari tekanan overburden-nya. Jadi ini 5, kemudian tekanan overburden-nya 18,5, CN-nya jadi 1,5, kita lihat di tabel. Alatnya menggunakan alat apa, CR di sini, kemudian lubang bornya seperti apa dan sebagainya, ini dicatat di sini, kemudian kita kalikan 5 dikali 1,51 dikali 0,8 dikali 1 dikali 0,5 dikali 1 sehingga N160-nya sama dengan 5. Jadi ini sifatnya pembulatan. Begitu juga yang selanjutnya, ini 49, kemudian kita hitung tekanan overburden-nya. Tekanan overburden digunakan untuk menentukan CN-nya, dan seterusnya N160-nya dapat 41. Begitu. Kemudian kapan kita melakukan penghentian pengujian SPT, yaitu apabila telah tercapai 100 pukulan atau jumlah pukulan melebihi 50 pukulan untuk setiap tahap 15 cm-nya. Jadi untuk tanah turun sedalam tabung turun sedalam 15 cm diperlukan jumlah pukulan yang lebih dari 50, atau tabung itu tidak bisa masuk lagi pada 10 pukulan berturut-turut. Jadi uji SPT dihentikan bila perlawanan penetrasi melebihi dari 100 pukulan per 50 cm, dan menurut ASTM batasannya ditentukan adalah 50 pukulan. Kemudian jika ditemukan batuan dasar atau rintangan seperti bongkah, pengeboran dapat dilanjutkan dengan menggunakan bor inti. Jadi kita bor dulu, kemudian setelah lapisan yang keras itu tertembus, maka kita lakukan lagi. Ini tampilan hasil pengujiannya. Ini N yang N asli dari pengukuran di lapangan, kemudian kita buat kurvanya. Kemudian yang ini yang sudah dikoreksi. Di sini bisa kita lihat bahwa di kedalaman 6 meter dia sudah lebih dari 50. Kemudian tapi kita harus tahu juga di bawahnya itu semakin keras atau tidak. Jadi ini setelah dilakukan pengeboran lagi, ternyata lapisan bawahnya cuma 23, kemudian 10, jadi dia setelah mencapai lebih dari 50 di sini dia kembali mengecil, sehingga kita lanjutkan lagi dia sampai
berturut-turut ini 2 lapisan lebih dari 50. Sekian untuk bagian pertama, dan kita akan berjumpa lagi di bagian yang kedua, yaitu bagaimana cara kita memanfaatkan nilai N. Jadi kalau kita sudah mempunyai nilai N itu bisa kita gunakan untuk korelasi sifat fisik dan sifat mekanik tanah lainnya seperti kepadatan, sudut geser internal, kohesi, kekuatan geser, dan sebagainya. Untuk sesi ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.